Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Ibu Bupati Tegal, Bapak Ketua Dewan, Bapak Sekda, yang saya hormati pula Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua-Ketua OPD di wilayah Kabupaten Tegal, Bapak Ketua Direktur BPJS Cabang Tegal, yang saya hormati pula para tokoh-tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang saya cintai, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, serta para teman-teman di media yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk pelaksanaan pencanangan vaksin COVID di Kabupaten Tegal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kami hari Sabtu dapat instruksi dari Bapak Gubernur melalui Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Tegal bahwa pada hari ini dimohon untuk semua kota dan kabupaten dilaksanakan pencanangan vaksin COVID di seluruh Provinsi Jawa Tengah ini, dimulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, karena sejawat ini berada di garda paling depan, risiko yang paling tinggi terhadap transmisi COVID-19 ini. Di data kami, SIM DMK dari Kemenkes, nakes ada 888 yang nanti harus diberi vaksin dan akan diselesaikan dalam waktu 4 hari, tanggal 28 untuk tahap 1 ini harus sudah selesai. Jadi ini sudah target dari pemerintah provinsi dan juga dari Kementerian Kesehatan juga. Bapak Ibu sekalian, bahwa imunisasi vaksin ini merupakan langkah yang sangat baik, karena untuk pencegahan penularan COVID-19 ini yang sampai saat ini pandeminya belum berakhir, namun di data kami di Kabupaten Tegal ini sudah ada penurunan, termasuk di Rumah Sakit Dr. Sulos ini yang mana menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien COVID, sudah ada penurunan. Saat ini yang dirawat ada sekitar yang confirm positif 49. Jadi bornya untuk COVID itu sudah sekitar 50%. Yang dulu semula bulan-bulan yang paling tinggi itu pada bulan November itu sampai 95%. Dan harapkan dengan adanya imunisasi secara serentak COVID ini paling tidak bisa mencapai target dari pemerintah pusat, herd immunity, ya, semua masyarakat mempunyai kekebalan terhadap COVID ini, walaupun nanti tetap gerakan 3M tetap harus dilaksanakan secara patuh dan konsisten sampai dinyatakan pandemi ini berakhir. Insya Allah juga dari hasil riset penelitian oleh para ahli, efikasi dari vaksin 19 itu sudah 65%, di atas dari standar WHO adalah 50%. Jadi kemanjurannya insya Allah, dan juga angka-angka kejadian KIPI, kejadian pasca imunisasi juga sangat minimal. Jadi kami juga sudah menyiapkan, ini nanti ada 4 meja. Yang meja pertama itu adalah untuk pendaftaran langsung online lewat Piker ke Kementerian Kesehatan.
Kemudian di meja 2 ada screening, jadi nanti ada screening oleh tim kami dari tim medis. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan harus ditunda. Seperti misalkan ada komorbid, ada riwayat hipertensi, jantung, dan lain-lain. Atau yang sudah pernah terkonfirm tidak boleh. Jadi, kemudian di meja 3 nanti ada penyuntikan yang dilakukan oleh tim medis kami dengan vaksin Sinovac 0,5. Dan yang terakhir nanti di meja 4 untuk observasi. Jadi sebelum nanti dilakukan sebelum pulang nanti harus diobservasi dulu antara 15 sampai 30 menit. Dilihat apakah nanti ada reaksi KIPI atau tidak. Jadi kejadian pasca imunisasi atau tidak. Menurut penelitian dari FKU 4 itu sangat minimal kejadian. Paling yang hanya ringan-ringan seperti hanya memar, panas, itu pun juga bisa disembuhkan. Saya juga berharap nanti dengan Bapak Ibu Forkopimda ini menjadi motivasi untuk semua masyarakat Kabupaten Tegal untuk tidak ada lagi untuk unsur menolak vaksin ini, karena ini memang salah satu benteng untuk mengakhiri pandemi COVID ini. Ya, tapi harapan kami juga sebelum pandemi ini dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat, tentunya juga keadaan 3M harus tetap dilaksanakan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan kami banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang kami hormati Bapak Dr. Hendadi Setiadi MKes, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan kesehatan dalam rangka pencanangan vaksinasi COVID-19. Yang saya hormati Bupati berkenan hadir secara pribadi, Pak Agus Salim, Ketua DPRD, matur nuwun rawuhnya, Pak Dandim, matur nuwun, Pak Kapolres, Pak Sekda, kemudian juga dari yang mewakili dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian dari Pemuda, kemudian dari tokoh non-muslim, Pak Paulus, Pak Pras dari BPJS, serta hadirin semuanya. Perlu kami laporkan Bupati pada hari ini bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, perintah Gubernur untuk segera melaksanakan vaksinasi yang dicanangkan hari ini, yang sebetulnya sempat kami diskusikan saat beberapa hari yang lalu saat kita mengadakan acara itu minggu pertama Februari. Tapi kemudian karena data sudah terkumpul lengkap dan kemudian juga vaksin sudah terdistribusi di provinsi, dan atas bantuan dari Pak Kapolres dengan Pak Dandim membantu kami untuk pengambilan vaksin, dan ini sudah posisi ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan. Matur nuwun atas kerjasama yang baik selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga hari ini sudah siap untuk diberikan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah terdata. Dan mulai tadi malam juga sudah diambil oleh Puskesmas, dan pagi ini Bu Bupati sudah terdistribusi. Jadi hari ini juga di Puskesmas mengadakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Insya Allah dengan
tervaksinasinya para tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan COVID ini akan meminimalkan risiko menjadi terpapar, menjadi bergejala, maupun menjadi berat. Dan untuk vaksin sudah kami terima 10.280 dosis. Akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan penunjang. Ini perlu diketahui, penunjang itu adalah para tenaga yang mendampingi tenaga kesehatan. Misalnya petugas administrasi, kemudian satpam, cleaning service, dan petugas yang lainnya yang mendampingi tenaga kesehatan di dalam pelayanan terhadap pasien COVID. Perlu kami sampaikan bahwa untuk vaksinasi ini ada persyaratan memang sesuai dengan apa yang telah dilakukan saat penelitian terhadap vaksin ini. Salah satunya adalah batasan usia, di mana usia yang diberikan adalah antara 18 dan maksimal 59 tahun. Kemudian juga nanti akan di-screening berkaitan dengan sudah pernah terinfeksi COVID tidak. Kalau sudah pernah berarti tidak perlu diberikan. Kemudian ada riwayat penyakit komorbid tidak, nanti juga akan di-screening. Juga tentunya beberapa hal yang mungkin selain hal di atas tidak bisa diberikan. Intinya kami semuanya dari jajaran kesehatan untuk siap baik diberikan vaksinasi maupun akan memberikan vaksinasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar untuk divaksinasi ada 5.620. Dan tentunya angka ini bisa memungkinkan berkembang sesuai dengan pelaporan atau data yang masuk. Tahap kedua nanti untuk pelayanan publik itu 37.851, termasuk nanti dari jajaran TNI, Polri, tenaga Satpol PP dan yang lain-lainnya. Kemudian disusul nanti masyarakat rentan 545.448, kemudian masyarakat umum dan pelaku ekonomi 260.202 dan masyarakat rentan lainnya termasuk lansia itu 156.767. Perlu kami sampaikan bahwa vaksinasi ini adalah salah satu upaya saja untuk pencegahan. Upaya yang lain wajib tetap dilakukan, yaitu dengan 3M, ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kerumunan, dan tentunya mengurangi pertemuan di ruangan tertutup. Itu harus dilakukan. Kemudian dari pemerintah daerah, dalam hari ini kami dari Kabupaten Tegal juga tetap laksanakan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment. Kami melakukan terus upaya-upaya itu. Dan tentunya semua kesadaran dari masyarakat bahwa upaya-upaya itu kemudian disambung dengan vaksinasi yang tentunya karena vaksinnya bertahap sehingga vaksinasinya bertahap. Itu yang kami laporkan. Selanjutnya untuk tempat vaksinasi itu ada di 29 puskesmas se-Kabupaten Tegal, ada di 9 rumah sakit se-Kabupaten Tegal, yaitu rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta, dan 1 klinik, yaitu klinik Polres Kabupaten Tegal. Untuk tentara tentunya karena punya roomkit nanti bisa di roomkit, untuk Polres bisa di klinik atau tergantung domisili, monggo untuk memilih tempatnya masing-masing. Demikian dari kami, berkenan Ibu Bupati untuk memberikan sambutannya sekaligus mencanangkan nanti ada perwakilan dari 10 tokoh dari 10 masyarakat. Nanti mohon Bupati untuk memberikan sambutannya sekaligus untuk membuka bahwa vaksinasi di Kabupaten Tegal untuk siap dilaksanakan. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf
Kalau ada yang kurang berkenan, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Tegal sekaligus mencanangkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tegal tahun 2021. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Umi Azizah, kami persilakan. Yang di belakang tolong agak ya physical distancingnya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur Forkopimda, ini Ketua DPRD, hadir secara pribadi, matur nuwun Pak Dandim, matur nuwun Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya, Pak Sekda, Kepala OPD, ini hadir ada Kasat Pol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, kemudian Kepala BPJS, hadir secara pribadi, matur nuwun para Kepala Bagian, Bapak-bapak dari unsur FKUB, dari NU, dari PD Muhammadiyah, kemudian Pak Paulus, teman-teman dari organisasi pemuda, para awak media, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat sehat dan nikmat kekuatan kepada kita semua, terlebih nikmat semangat untuk bersama-sama ikhtiar melakukan pencegahan COVID melalui kegiatan launching vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tegal. Dan saya mohon dari Humas untuk mengambil gambar secara lengkap, karena kegiatan pada pagi hari ini sudah saya laporkan semalam ke Pak Gubernur. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, Pak Dir, ikhtiar panjenengan dapat dukungan penuh. Foto yang akan saya kirimkan ini menjadi saksi bahwa seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal siap mensukseskan vaksinasi COVID-19. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kesediaan Bapak Ibu tadi telah disebutkan, ada Ketua Dewan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, kemudian dari PCNU, PD Muhammadiyah, dari FKUB Pak Paulus, kemudian dari organisasi kepemudaan. Wakil Kepala Desa ada enggak Pak? Ada, sudah hadir ya. Ini setidaknya menjadi penyemangat kami, penyemangat kita semua untuk tidak ragu, tidak takut disuntik vaksin. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan, Bapak-bapak semuanya telah menjadi teladan yang baik, menjadi contoh bagi kita semua. Ibu Bapak, kemarin saya menyampaikan ketika ada kegiatan press release menjelang vaksinasi COVID-19, yang namanya imunisasi vaksin itu ya seperti layaknya ketika kita sekalian mengimunisasikan putra-putrinya ketika masa balita.
biasanya ada efek kecil, akan tapi menuju pada kekebalan tubuh kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu menyertai kami, ikut serta membangun optimisme kepada masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi ini sebagai ikhtiar besar bangsa Indonesia mencegah dan mengendalikan COVID-19 yang sampai hari ini di Kabupaten Tegal sudah 4.015 kasus positif COVID dengan 167 kasus kematian. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu semuanya, Forkopimda, para OPD terkait, dukungan masyarakat ketika mulai tanggal 11 Januari lalu Pak Gubernur menerapkan kebijakan PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap 23 daerah di Jawa Tengah. Alhamdulillah Kabupaten Tegal tidak mendapatkan kebijakan itu, akan tapi bukan berarti kita lengah, kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya itu bagian dari indikator kekompakan kita, kebersamaan kita, kerja keras kita, juga dukungan masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah cukup bagus, akan tetapi terus harus kita tingkatkan bersama-sama. Kemarin pagi saya sengaja secara mendadak terjun atau turun ke lapangan, ke area kegiatan di salah satu objek wisata di Bukares, kemudian di alun-alun Hanggawana. Dibandingkan dengan awal ketika kita bersama-sama melakukan pencegahan COVID, sudah ada kemajuan, akan tetapi memang kesadaran masyarakat terus harus diingatkan. Bapak ibunya memakai masker, membawa baby, ada yang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lah kok justru bayinya ini diajak dengan tidak memakai masker. Ini kan lucu. Boncengan lagi. Bapak ibunya masuk alun-alun Hanggawana ke objek wisata itu maskeran. Tapi si bayi ini justru dibiarkan tidak bermasker. Ini salah satu catatan. Demikian pula di area kegiatan-kegiatan yang lain. Saya tetap untuk titip pesan meski di sini tempatnya terbatas ya. Ini yang di belakang jaga jarak, biar nanti foto yang saya kirimkan tidak kontraproduktif ya. Acaranya sedang launching vaksinasi COVID, tapi gambar yang saya kirimkan ini yang di belakang masih berdesak-desakan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, selain upaya pencegahan yang harus terus kita upayakan, kehadiran vaksin ini setidaknya menjadi sebuah harapan baru kita semuanya di tengah-tengah perjuangan kita melawan COVID-19 yang sudah memasuki bulan ke-11. Tingkat kemanjuran vaksin tadi telah disampaikan, setidaknya ini berpotensi menimbulkan kekebalan pada kelompok-kelompok tertentu. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Untuk mewujudkan itu, Bapak Ibu, diperlukan proses vaksinasi pada sebagian besar populasi penduduk kita. Tadi Kepala Dinkes sudah menyampaikan diprioritaskan pada tenaga medis, kemudian Bapak Ibu yang kesehariannya memberikan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Dan saat ini bukan waktunya lagi bagi kita untuk memperdebatkan soal keamanan, kehalalan, kemanjuran vaksin ini. Karena vaksin ini telah melalui proses yang panjang, proses yang sangat ketat, baik uji klinisnya, kemudian dari Majelis Ulama terkait dengan kehalalannya dan dari sisi-sisi yang lain.
Jadi tidak perlu ada keraguan bagi Bapak Ibu semuanya, bagi warga negara Indonesia untuk divaksin. Kita harus bersama-sama melawan kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoax yang justru akan semakin membuat kita di dalam melaksanakan tugasnya itu tidak nyaman, diregoni oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya sangat berharap kepada semuanya untuk bersama-sama mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini yang dimulai secara bertahap, dan tentunya kita sekalian harus optimis dengan ikhtiar yang terus dilakukan oleh pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat. Mudah-mudahan perkembangan COVID di Kabupaten Tegal yang sudah semakin menurun dari semula di pertengahan bulan November sampai pertengahan Desember. Ini kasusnya membuat kita berdebar. Saya sendiri sudah tidak menanyakan lagi pada Pak Eko, ya Pak, ini dari mana kalau dulu ketika ada kasus 5 menjadi 7, loh kok tambah 2 lagi, tambah 10 lagi. Saya tanya, ini sejarahnya gimana? Ini ceritanya itu bagaimana? Perjalanan Bu dari Jabodetabek. Nah, karena jumlahnya sudah melampaui batas kewajaran menurut saya, sampai 121, 110, 115, saya sudah tidak tanya lagi, kasihan nulisnya nanti terlalu panjang. Nah, sekarang sulit dideteksi karena klasternya itu sudah klaster pasar, klaster kantor, klaster sekolah, dan lain sebagainya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pengalaman kita selama menghadapi pandemi COVID-19 bisa menjadi pembelajaran penting bahwa tidak ada kesempurnaan hakiki. Sekali lagi, tidak ada kesempurnaan hakiki. Karena COVID-19 ini merupakan sesuatu yang baru sama sekali. Sehingga ya, yang patut kita banggakan adalah adanya keilmuan baru, wawasan baru. Oh, ternyata harus begini. Oh, ternyata harus begini. Dan dalam situasi seperti ini, kunci keberhasilan kita adalah kekompakan, kebersamaan, kesatuan visi, kesatuan langkah kita untuk bersama-sama satu tekad mencegah COVID-19. Kiranya itu yang harus kita lakukan. Atas nama kita semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, vaksinasi COVID-19 pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Jangan lupa kita selalu memohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar yang kita lakukan diberi kemudahan, diberi kelancaran, kerinduan kita untuk menjalani kehidupan sebagaimana sebelum ada COVID-19, kehidupan normal seperti sedia kala, semoga segera terwujud. COVID-19 segera berakhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pencanangan vaksinasi oleh Bupati Tegal, didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Tegal, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, dan Direktur RSUD Dr. Susilo Slawi.
Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Tegal. Baik, pencanangan selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian acara pencanangan vaksinasi COVID-19 pada hari ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksinasi yang akan diawali dengan penjelasan alur vaksinasi oleh petugas. Yang kami hormati Bapak Dr. Teguh Sukmawibowo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Teguh Sukmawibowo selaku koordinator vaksinasi di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi Kabupaten Tegal. Kami ucapkan selamat datang di Klinik Raja Wali RSUD Dr. Susilo. Kami mohon izin menjelaskan alur pelaksanaan pelayanan vaksinasi di Rumah Sakit Dr. Susilo, bahwa pelayanan vaksinasi COVID-19 itu terdiri dari 4 meja. Meja pertama adalah meja pendaftaran dan verifikasi data. Nuwun sewu, nanti Bapak Ibu yang akan divaksin pada hari ini mohon untuk menyiapkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas. Kemudian selanjutnya nanti menuju ke meja 2. Meja 2 itu adalah meja screening. Petugas kami nanti akan melakukan pemeriksaan tanda vital yang terdiri dari tensi, kemudian nanti untuk cek suhu, untuk menentukan kondisi kesehatan saat ini. Kemudian nanti akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi penyakit penyerta. Kemudian jika dinyatakan sehat, maka vaksinasi itu akan bisa dilaksanakan. Selanjutnya di meja 3, bagi yang lolos screening tadi, maka akan bisa dilaksanakan penyuntikan atau pemberian vaksin sesuai prosedur. Selanjutnya di meja 4 adalah meja observasi. Bapak Ibu yang telah dilakukan pemberian vaksin akan diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian akan memperoleh kartu vaksinasi dan jadwal untuk penyuntikan vaksin yang kedua. Demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan atas izin Allah pelaksanaan vaksin COVID-19 pada hari ini dapat dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pelaksanaan vaksinasi. Untuk itu kami panggil yang pertama, persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Ketua DPRD Kabupaten Tegal, kemudian Kapolres Tegal, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Direktur Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi, dan dari Ikatan Dokter Indonesia, Ibu Dr. Bening Priyambudi. Mohon maaf, Bapak Dr. Bening Priyambudi.
Mohon maaf untuk media, untuk pengambilan gambar kami persilahkan untuk berada di luar area vaksinasi. Kami persilahkan untuk keluar area vaksinasi agar tidak berjubel. Perlu kami informasikan untuk dokumentasi bisa didapatkan dari Humas Pemkab Tegal. Jadi tidak perlu semuanya untuk mengambil gambar. Kami persilahkan yang pertama kepada Ketua DPRD Kabupaten Tegal. Untuk media, sekali lagi kami ingatkan untuk tetap dan pengambilan gambar atau informasi dan dokumentasi bisa didapatkan dari Kabupaten Tegal. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kapolres Tegal. Untuk media, sekali lagi kami persilahkan untuk berada di luar area vaksinasi. Mohon kerjasamanya teman-teman, sahabat-sahabat saya dari media, mohon tetap untuk menjaga protokol kesehatan untuk pengambilan gambar. Namun demikian kami mohon kerjasamanya dengan hormat, sekiranya bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Baik, selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, kami persilakan.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Selanjutnya kami persilahkan Direktur RSUD Dr. Susilo Slawi. Selanjutnya Direktur RSUD Dr. Susilo Slawi.
Selanjutnya dari Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Dr. Bening Priambudi. Kemudian dari Ketua Muhammadiyah kami persilahkan. Dari KNPI kami persilakan untuk ke pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian dari tokoh agama, Bapak Tan Pokong SE, kami persilakan ke pendaftaran terlebih dahulu.
Monggo selanjutnya dari Ketua NU kami persilahkan, dan nanti secara berurutan yang tadi telah melalui meja pendaftaran nanti bisa langsung menuju ke meja 2. Begitu selanjutnya. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tegal tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.